Sri Sultan Hamengkubuwono pertama beserta keluarga dan pengikutnya memasuki Keraton Yogyakarta secara resmi pada tanggal 7 Oktober 1756 hari Kamis Pahing. Itulah alasan kenapa tanggal 7 Oktober dijadikan landasan penetapan hari jadi Yogyakarta. Salam Rahayu. Tidak terasa kita telah sampai pada episode 9 podcast Rembut Roso Putri Kedaton. Pada kesempatan kali ini, saya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro akan berbincang dengan kakak-kakak saya, Gusti Condro Kirono dan Gusti Madu Retno dalam rangka hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang diperingati setiap tanggal 7 Oktober. Semoga edisi kali ini dapat menambah khasanah pengetahuan soal asal-usul dan seluk-beluk Kota Yogyakarta. Pertama-tama kita sapa dulu. Halo Mbak Kirono dan halo Mbak Madu Retno. Halo, sugeng siang. Iya, tanggal 7 Oktober 2020 itu Kota Yogyakarta tepat berusia 264 tahun. Yang kita dengar, dasar dari penetapan hari jadi kota tersebut sangat berkaitan dengan Keraton Yogyakarta. Monggo Mbak, kita dibagi informasinya. Ya, oke. Jadi gini, penetapan hari jadi kota Yogyakarta itu kan sangat berkaitan dengan cerita di keraton. Ya, mungkin sedikit banyak aku akan bercerita, kita kenalin dulu deh ya, sebagai Hateging Nagari. Nanti untuk Madu Retno tentang Hateging Keraton. Jadi gini, Hateging Nagari itu adalah istilah untuk menandai berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, semua itu bermula dari perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755. Nah, perjanjian ini membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, berdasarkan perjanjian tersebut, Surakarta kemudian dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III, sementara di Jogja dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Hateging Nagari itu ibarat proklamasi berdirinya negara di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, tepatnya sebulan setelah perjanjian Giyanti. Penanggalan Masehi Hateging Nagari jatuh itu pada tanggal 13 Maret 1755. Di Keraton Yogyakarta, Hateging Nagari ini diperingati berdasarkan penanggalan Jawa. Yang kita tahu itu adalah kalender Sultan Agungan. Dulu 13 Maret 1755, tepatnya itu di tanggal 29 Jumadil Awal tahun B1680. Nah, peringatan Hateging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat diperingati tiap tahun pada tanggal 29 Jumadil Awal. Gitu sih, Jeng. Oke. Nah, kalau itu tadi kan yang tentang Hateging Nagari nih. Nah, monggo Mbak Madu bisa menjelaskan tentang Hateging Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, iya, Jeng. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Kirono tadi, kali ini ceritanya tentang Hateging Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah perjanjian Giyanti pada Februari 1755 itu, sebulan kemudian Eyang Sinuwun Kapisan memproklamasikan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, perlu dicatat nih bahwa daerah Giyanti itu sekarang letaknya di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Sementara waktu proklamasi Hateging Nagari, posisi Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ada di daerah Kebanaran, Sukowati. Nah, sekarang adalah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dari Kabanaran, Eyang Kapisan pindah menuju ibu kota kerajaan di Garjitowati. Garjitowati ini letaknya di alas Bringan yang ditandai dengan adanya umbul Pacetokan. Sekarang Pesanggerahan Garjitowati adalah lokasi Keraton Yogyakarta saat ini. Nah, umbul Pacetokan ada di Taman Sari dan hutan Beringan adalah wilayah di sekitar keraton hari ini yang dulu semuanya masih hutan. Gitu.
Nah, dari kebenaran Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak langsung tinggal di Garjitowati. Saat itu pusat pemerintahan atau keratonnya sedang dibangun. Nah, lalu Eyang Sinuwun pertama dan keluarga sementara waktu mesanggrah di Ambarketawang. Ini jejak petilasannya masih ada hingga saat ini. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama beserta keluarga secara resmi menempati pesanggrahan Ambarketawang sejak 9 Oktober 1755. Setahun setelahnya, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama beserta keluarga dan pengikutnya memasuki Keraton Yogyakarta secara resmi pada tanggal 7 Oktober 1756 hari Kamis Pahing. Itulah alasan kenapa tanggal 7 Oktober dijadikan landasan penetapan hari jadi Yogyakarta. Dan ini juga kenapa alasannya ASN di Jogja itu selalu menggunakan pakaian tradisional Jawa di hari Kamis Pahing. Nah, ini jadi alasannya ya. Nah, jadi memang bukan tanpa alasan ya pemilihan 7 Oktober itu sebagai HUT Kota Yogyakarta. Tapi kan Mbak Madu menceritakan kalau lokasi sekitar itu kemungkinan masih hutan. Kalau keratonnya sendiri yang Mbak pahami kira-kira seperti apa Mbak Kirono? Jadi gini, setahun setelah dibangunnya keraton itu, memang bangunan itu kan belum lengkap seperti sekarang nih ya. Betul. Nah, diceritakan kalau Eyang Sinuwun pertama dan rombongannya masuk melalui arah selatan, yaitu dari Regol Gadung Melati di kawasan Kemandungan Kidul. Nah, makanya di regolnya itu ada sengkalan bentuk ragam hias naga. Kalau dua itu ya. Ya, dua itu. Yang artinya Dwi Nogo Roso Tunggal. Itu menunjuk tahun Jawa 1682 yang merupakan tahun mulai pindah dari Ambarketawang ke keraton itu tadi gitu. Nah, karena dari selatan bangunan yang saat ini sudah ada antara lain Gedong Sedahan. Gedung itu merupakan bangunan tertua yang dahulu dijadikan sebagai hunian Eyang Sinuwun Kapisan. Gitu. Cerita-cerita ini kalau di Jawa kan disampaikan turun-temurun lewat tuturan. Tapi ada satu bukti nih ya, secara visual yang diperkirakan dapat mewakili gambaran awal keraton pada tahun 1771. Melalui sketsa pada lukisan Denmark yang bernama Johannes Raj. Gambar-gambarnya banyak beredar. Di situ kurang lebih dilukiskan kalau bangunan itu masih sederhana. Termasuk adanya pagar-pagar dari kayu di sekitar alun-alun dan juga kawasan-kawasan lain yang diperkirakan nanti berganti menjadi tembok beteng atau cepuri gitu. Nah, tapi kalau dibayangkan zaman dulu itu, kalau perkembangan wilayah yang dulu awalnya hutan kemudian menjadi komplek hunian sultan, kira-kira gimana situasi penduduk pada waktu itu? Mungkin Mbak Madu bisa nambah ini. Ya, jadi ketika terjadi palihan nagari atau perjanjian Giyanti, wilayah kerajaan Mataram yang terbentang di sepanjang Jawa Timur dan Jawa Tengah itu juga dibagi dua sama adil jadinya. Nah, ada wilayah Monconegoro Wetan Yogyakarta dan Monconegoro Wetannya Surakarta. Sebutlah daerah-daerah di Jawa Timur yang disebut Mataraman seperti Magetan, lalu Ngawi, Bojonegoro, Kediri, Blitar dan sekitarnya itu adalah bagiannya Jogja, ada bagiannya Surakarta. Di bagian barat juga demikian. Wilayah Kedu, Bagelen, Banyumas dan sekitarnya juga dibagi dua. Situasinya menjadi kurang lebih terbagi antara wilayah DIY dan Karisidenan Surakarta. Seperti hari ini dipercaya terjadi setelah adanya kesepakatan pasca perang Diponegoro pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5. Jadi dulu luas banget ya daerahnya. Luas banget. Mungkin itu juga ya Mbak yang menjadikan beberapa tahun terakhir ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melakukan muhibah budaya ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seperti waktu dulu Mbak Kirno kan pernah ikut nari ya di Magetan ya waktu itu. Iya benar.
Jadi walaupun situasinya saat ini daerah-daerah Magetan, Ngawi, Bojonegoro atau Purworejo, Kebumen, Magelang dan sekitarnya itu masuk wilayah secara administratifnya itu di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi secara kebudayaan masih ada unsur Mataramannya. Nah, itu yang kita harapkan masih terus dilestarikan sih, ya kan. Menambahkan sedikit nih ya. Kalau tadi wilayah di luar pusat kota atau mancanegara, maka wilayah keraton tersebut itu dinamakan Kutagara atau singkatnya orang menyebutnya cukup negoro. Begitu aja sih. Nah, istilah ini masih diucapkan oleh sebagian orang Jogja untuk menyebut pusat kota. Wilayah lapis berikutnya dari zona inti disebut Negoro Agung. Batas-batasnya berupa Masjid Patok Negoro yang sampai saat ini masih bisa kita lihat lokasinya di 4 penjuru mata angin di luar kota Yogyakarta seperti Melangi, Ploso Kuning, Babatan, dan Dongkelan. Ya, jadi sedikit info aja bahwa zaman dulu itu di luar pusat kota itu sudah disebutnya Monconegoro karena memang sudah negara lain waktu itu. Karena kita sudah jadi Indonesia, jadi bergabung dengan Indonesia. Jadinya mancanegara itu biasanya di luar dari Indonesia. Padahal zaman dulu mancanegara itu ya di luar dari kota negari Yogyakarta Hadiningrat itu. Dengan demikian, apakah bisa disimpulkan bahwa kota Yogyakarta itu sesungguhnya berdiri di atas kawasan Kutonegoro atau Negoro tadi, Mbak? Iya, betul. Kalau dulu wilayah Kutonegoro batasnya itu Tugu, Panggung Krapyak, Kali Code, sama Kali Winongo. Gitu. Dan demikian di wilayah itu tadi pasti banyak peninggalan era Yogyakarta yang lama ya, yang bisa menggambarkan kawasan Kutonegoro itu ya, Mbak. Iya, banyak sekali, Jeng. Kalau kita lihat dari nama-nama kampung di sekitar Tugu misalnya hingga Panggung Krapyak sebenarnya menggambarkan tempat-tempat abdi dalem maupun prajurit. Nah, daerah Bumijo, Penumping, Siti Sewu di sekitar Tugu itu menggambarkan tempat tinggalnya Bupati Nayoko. Oh, gitu. Di sekitar Malioboro adalah daerah-daerah abdi dalem seperti Pajeksan, tempatnya jaksa. Lalu Dagen, tempat para tukang kayu. Kepatihan, Danurejan, tempatnya patih, ya kan? Terus ke selatan kebanyakan adalah tempat-tempat prajurit seperti Wirobrajan, Bukisan, Jogokarian, Prawiro Taman dan sekitarnya situ. Nah, yang agak keluar dari keempat tempat batas tadi, tapi sekarang masuk di wilayah kota Yogyakarta, juga masih ada kaitannya dengan keraton. Misalnya Warung Boto adalah tempat pesanggerahan raja. Lalu Kota Gede, tempat situs awal kerajaan Mataram. Tegalrejo, tempat mesanggrahnya permaisuri HB pertama atau nenek dari Pangeran Diponegoro. Nah, mengingat hampir setiap hari sudut kota Yogyakarta saat ini punya latar belakang sejarah dan budaya. Mbak Kirono, kira-kira apa harapan untuk perkembangan kota sekarang dan yang akan datang? Ya, kalau saya harapannya itu tetap selalu dijaga ya. Baik tata ruang di kota Yogyakarta itu harus dijaga karena jangan sampai hilang gitu. Jadi sebisa mungkin dipertahankan pembagian wilayah sebagai awal dulu Kasultanan itu. Lalu untuk masalah seperti pembangunan fasilitas umum lah, lahan bisnis, hotel, terus seperti pariwisata. Nah, itu sebisa mungkin itu mematuhi aturan yang ada. Betul. Karena itu salah satu untuk menjaga bagaimana kelestarian alam dan budaya di Yogyakarta itu biar enggak melenceng gitu loh dari budaya Yogyakarta sendiri dan tidak kehilangan identitas dan ciri khas budaya Jogja itu. Iya, jadi istilahnya kalau di Jogja walaupun kita istilahnya 60% mencari uangnya itu dari pariwisata, tapi kan tetap harus
mematuhi peraturan-peraturan terutama yang untuk menjaga kelestarian alam dan budaya di dalamnya. Ya. Karena kan memang keunikan dari Jogja ini ya memang di alamnya dan budayanya gitu. Ya, jadi seperti salah satu program dari gubernur, salah satu programnya adalah supaya bagaimana Jogja bisa masuk di World Heritage List yang dari UNESCO. Nah, ini kan Heritage City yang kita impikan semua ini itu memang nantinya akan memprotek lebih dalam dan lebih terpantau lagi perkembangan di titik-titik yang memang cagar budaya di Jogja. Ya biar nggak hilang lah salah satunya kan. Betul, dan ini kan bukan masalah kita sekarang, tapi kan dengan adanya proteksi dari UNESCO ini bisa memproteksi, bisa mensupport keputusan dari Pemda DIY untuk memprotek area ini dari pengembangan bisnis yang melenceng dari seharusnya kita sekarang. Karena kita tidak boleh berpikir hanya sekarang, tapi bagaimana kita harus berpikir 50 tahun ke depan. Bahkan sampai 100 tahun ke depan. Ya, kan? mungkin kalau 100 tahun mungkin terlalu lama ya. Kita biarlah anak cucu kita yang berpikir setelah 50 tahun gimana lah gitu. Cuman bagaimana kita tetap memproteksi kota Yogyakarta sebagai kota budaya. Betul. Begitu. Dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta kan memang ini adalah yang diprotek, yang benar-benar kita ingin protek adalah kelestarian alam, budayanya, juga bagaimana kehidupan diri Jogja ini bisa terprotek dari itu. Iya. Gitu. Dan terutama bangunan-bangunan, karena bangunan kan sekarang kan udah banyak yang hilang. Betul. Bangunan-bangunan lama gitu. Ya. Jadi tidak hanya memprotek masalah bangunannya saja, tapi kan juga dari sampah-sampah visual yang berada di depan bangunan tersebut. Itu kan juga harus ada ditata gitu kan. Jangan sampai billboardnya atau balihonya itu besar sekali hingga menutupi kecantikan dari bangunan heritage tersebut. Kayak di Edinburgh, Mbak. Di Edinburgh di Scotland itu mereka bisa kok merenovasi suatu bangunan tanpa membugar luarnya. Jadi dalamnya itu sama mereka dimodernkan tanpa melukai luarnya. Oke, jadi tampak luarnya itu tetap seperti dulu, cuman dalamnya aja yang dirubah sesuai dengan fungsinya. kebutuhannya di sekarang. Tapi kalau di Jogja juga ada bangunan yang tidak hanya luarnya cantik, tapi dalamnya juga cantik. Ya, seperti, ada tegel kuncinya. Ya seperti itulah gedung BNI. Oh iya. Ya, terus kantor pos di titik nol itu kan juga bagus sekali. Iya. Nah itu kan bisa kita harus adopsi, kita harus jaga bagaimana itu tetap seperti itu 100 tahun ke depan gitu. Ya oke 50 tahun ke depan, tapi nanti biar cucu kita yang mikirin 50 tahun ke depannya lagi ya. Oke. Nah, Mbak ada nggak pesan untuk kota Yogyakarta? Kalau aku pribadi ya, itu pesannya bagaimana ya kita tetap mempertahankan kebudayaan. Jangan, kalau dari bangunan itu jangan melenceng lah, begitu. Kita pertahankan apa yang menjadi identitas dari kota Yogyakarta sendiri. Baik dari bangunan, kebudayaan, alamnya, dan lain sebagainya lah. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita tetap harus bisa berbahasa Jawa. Oh iya. Itu penting karena seperti yang tadi saya bilang bahwa itu adalah suatu identitas suatu wilayah gitu. Kalau suatu negara tidak mempunyai identitas, itu apalah jadinya suatu negara itu. Kita nggak jadi unik lagi, nanti cuma salah satu kota di Indonesia gitu. Nggak ada uniknya lagi. Dan yang terpenting jangan juga kalah sama orang luar. Karena sekarang seperti gamelan, tarian, itu saya sendiri pernah menari, di mana saya menari yang menggamel itu orang Jepang semua. Oke. Nah, mosok nanti ke depan saya nggak tahu berapa tahun lagi kalau orang Jogja sendiri tidak bisa gamel, tidak bisa menari atau tidak bisa berbahasa Jawa, mosok kita lesnya ke negara lain gitu. Oke. Banyak sekali fakta dan cerita yang dapat digali berdasarkan hari jadi Kota Yogyakarta. Saya membayangkan Kota Yogyakarta bisa jadi kota warisan budaya dunia seperti Edinburgh tempat saya menuntut ilmu S2 dulu. Terima kasih penjelasannya Mbak Kirono dan Mbak Madu Retno. Sepertinya sampai sini dulu perbincangan kita.
Demikian podcast Rembuk Roso Putri Kedaton episode HUT Kota Yogyakarta. Semoga obrolan kita tadi bisa menambah kecintaan kita akan Yogyakarta dan menambah semangat kita untuk terus menjaganya. Apresiasi sekali untuk kakak-kakakku Mbak Kirono dan Mbak Maduretno yang sampun meluangkan waktunya untuk berbagi cerita. Sampai jumpa kembali untuk menyambung Roso dalam podcast Rembuk Roso berikutnya. Pareng!